Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Sebelumnya Ibu sampaikan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Baik, untuk materi Bahasa Indonesia kelas 10, bab terakhir yang akan kita pelajari mengenai puisi. Dan dalam materi ini kalian akan mampu untuk memahami, menulis, dan mendemonstrasikan puisi dengan baik. Tentu saja puisi yang nanti akan kalian bacakan adalah puisi yang sudah kalian tuliskan. Dan beberapa pertanyaan mungkin akan disampaikan kepada Ibu mengenai kesulitan-kesulitan kalian pada saat menulis puisi. Misalnya, gagasan sudah terangkum dengan jelas di pikiran saya, Bu. Ide sudah ada, tapi saya sulit untuk menggunakan kata-katanya, Bu. Kata pertama bagaimana? Nah, itu pada diksi ya. Nah, baik. Untuk mengatasi hal tersebut, silahkan kalian baca buku karangan fiktif. Nah, jadi apa yang kalian baca, selera kalian membaca adalah gaya kalian menulis. Dan tentu saja untuk penulis A, penulis B, penulis C itu akan berbeda gayanya karena selera mereka juga berbeda. Begitu. Masih mengenai menulis, nah, ketika kalian sudah mampu menulis, itu berarti kalian sudah mahir dalam aspek kebahasaan. Karena dalam hal ini menulis merupakan tataran paling tinggi dari 4 keterampilan berbahasa. Di antaranya berbicara, menyimak, membaca, dan terakhir menulis. Karena menulis ini paling sulit, dengan akhirnya dia akan memproduksi begitu. Menulis itu berarti memproduksi. Kemudian pada saat nanti kalian membacakan puisi, tentu saja ada komponen-komponen yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah vokal. Vokal itu pengucapan artikulasi dengan jelas. Misalnya, huruf vokal dan konsonan terdengar dengan jelas ketika kalian membacakan satu kata mencaci. Jangan sampai kalian terdengarnya mencuci. Nah, karena seringkali orang menyebutkan huruf E itu terdengar O begitu. Nah, itu dalam vokal ya harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, ekspresi. Ekspresi itu adalah mimik. Nah, misalnya ketika kalian membacakan puisi yang memang sedih, bangunlah ruang sedih. Jangan datar, begitu. Ciptakan puisi ruang sedih agar pembaca juga ikut hanyut ke dalamnya. Begitu. Ketiga, intonasi. Intonasi itu tinggi rendahnya, naik turunnya nada kita pada saat membacakan puisi. Misalnya intonasi itu dibantu dengan tanda baca ya. Misalnya ada kalimat aku sedang perang diakhiri dengan tanda seru. Berarti kalian membacakan kalimat tersebut naik begitu. Jangan sampai kalian membacanya flat datar, aku sedang perang. Itu kan berarti bukan tanda seru tapi titik di akhirnya. Begitu ya, paham ya sampai situ. Nah, baik, itu sekilas dari pemahaman pengetahuan awal untuk menulis dan membacakan puisi. Ke depan kita akan bangun lebih dalam lagi karena dalam hal ini di akhir pembelajaran, di akhir materi nanti menjelang penilaian kenaikan kelas ya. Nah, nanti kalian akan membuat sebuah video yang kalian akan memposting di seluruh akun sosial media kalian. Tag nama ibu jangan lupa, dan tentu saja kalian video tersebut adalah diri kalian sedang membacakan puisi dari puisi yang sudah kalian tulis. Begitu. Nah, ibu beritahu dari sekarang nih biar kalian juga bisa persiapan. Kemudian untuk pertemuan hari ini di akhir ibu akan berikan beberapa pertanyaan yang nanti bisa kalian jawab di kolom komentar, dan itu akan masuk penilaian pertemuan hari ini begitu ya. Paham ya sampai situ. Dan di sini ibu sudah berikan syair hati, satu puisi syair hati karya Arwani Julianti. Nah,
ini bentuk puisi. Nah, seperti ini bentuknya. Puisi itu yang begini bentuknya. Nah, Ibu rasa kalian sudah banyak tahu mengenai puisi karena kalian juga sudah mengalami pembelajaran puisi dari sejak SD, SMP, dan sekarang SMA. Lalu mungkin kalian juga sudah pernah untuk menulis puisi atau kalian tentu saja sudah pernah membacakan begitu. Nah, kita lihat untuk tipografi. Nah, tipografi yang pertama ini seperti ini. Ini pada dasarnya umum ya, bentuk puisi seperti ini. Lalu ada yang misalnya tipografinya penulisannya ya zigzag gitu. Nah, zigzag. Ada yang begitu. Nah, itu juga ada maknanya ya. Jadi ketika seorang penulis puisi zigzag, itu bagaimana maknanya? Berarti dalam keadaan hati yang memang sedang carut marut, yang sedang resah begitu, dan sudah lagi tidak menggunakan logika begitu, karena itu menggambarkan perasaan dari penulis puisi tersebut gitu. Dan nanti akan kita pelajari lebih dalam lagi mengenai tipografi, mengenai bagaimana kita memahami puisi begitu. Untuk pertemuan hari ini kalian baca dulu puisi Syair Hati karya Arwani Julianti. Pertanyaan pertama adalah, pesan apa yang disampaikan dari penulis kepada pembaca? Pertanyaan kedua adalah, puisi tersebut berisi mengenai apa? Berisi tentang apa? Nah, silakan dijawab di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.